Bukan rahasia lagi bahwa hidup kalian itu tidak ditentukan oleh orang lain. Kalian punya kekuatan penuh untuk mengukur jalan hidup kalian sendiri. Apakah pernah terpikir apa persamaan antara garpu dan kereta api? Meski tampak sangat berbeda, keduanya diciptakan dengan tujuan tertentu. Contohnya, garpu dirancang untuk membantu menyantap makanan, sama seperti sendok atau sumpit yang punya fungsi khusus. Di sisi lain, kereta api diciptakan sebagai alat transportasi, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan barang. Setiap benda memiliki esensi dan fungsi bawaan yang melekat pada dirinya. Bila garpu gagal menjalankan tugas utamanya, kita pun menyebut garpu yang kurang baik. Prinsip yang sama berlaku bagi kereta api. Sebagai orang Indonesia, saya pun bisa mengatakan bahwa kita memiliki banyak kereta api yang tidak bekerja dengan baik. Tapi, bagaimana dengan manusia? Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, apakah manusia memiliki fungsi atau esensi bawaan yang telah ditetapkan? Atau adakah sesuatu yang secara fundamental membedakan kita? Filosof eksistensialis asal Prancis Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa selain dari sifat biologis kita, manusia hadir tanpa esensi yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak seperti garpu atau kereta api, kita memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan identitas dan tujuan hidup kita sendiri. Inti dari pemikiran Sartre adalah bahwa kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Meskipun kalian memiliki kebebasan, kalian juga sepenuhnya bertanggung jawab untuk memilih dan mendukung jalan hidup yang kalian inginkan. Tentukanlah diri kalian sendiri. Jangan biarkan siapapun menentukan siapa kalian atau apa yang harus kalian capai. Melihat ke dalam perjalanan hidup Sartre, kami menemukan bahwa kehilangan dan pengalaman pribadi membentuk bermacam-macam. Saat perwira angkatan laut Jean-Baptiste Sartre meninggal, Jean-Paul yang masih bayi, baru berusia 1 tahun, merasakan kehilangan yang mendalam. Kejadian itu membuatnya semakin dekat dengan ibunya, Anne-Marie Schweitzer, karena mereka dibesarkan di bawah asuhan kakaknya yang taat beragama, Charles Schweitzer. Walaupun Sartre mengagumi kecerdasan Charles, ia menolak nilai-nilai keagamaan dan tradisional yang dipegangnya. Hubungan Sartre dengan ibunya kemudian berubah secara signifikan ketika ibunya menikah lagi, sehingga ia tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam kehidupan mereka. Selain itu, Sartre tidak begitu menyukai ayah tirinya, seorang pria berwibawa yang menunjukkan nilai-nilai khas bourgeois yang kemudian terus mempengaruhinya. Semua itu mengajarkan kita bahwa meskipun banyak faktor eksternal yang membentuk kehidupan, pada akhirnya kalian memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa kalian dan apa yang kalian ingin capai. Jangan biarkan orang lain menentukan hidup kalian. Jadilah arsitek dari takdir kalian sendiri. Sebelum kita mendalami lebih jauh pemikiran Sartre, mari kita singkapkan akar filosofinya. Dasar pemikiran Sartre terletak pada konsep kesadaran, yaitu cara kita mengalami dan berinteraksi dengan dunia. Menurut Sartre, kesadaran tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu tertarik pada sesuatu, entah itu objek, orang, atau bahkan imajinasi. Artinya, kesadaran kita bergantung pada dunia di sekitar kita untuk eksistensinya. Sartre mengamati bahwa ketika kalian sadar, kalian juga menyadari bahwa kesadaran itu ada, bahwa kalian benar-benar hidup. Pendapat ini sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh René Dare, yang menegaskan bahwa satu-satunya hal yang bisa kalian yakini secara mutlak adalah keberadaan kesadaran kalian sendiri. Meski Dare beranggapan bahwa ada pemisah antara diri dan tubuh, suatu pandangan dualistik, Sartre melihat kesadaran sebagai sesuatu yang lebih cair dan sulit ditetapkan secara pasti.
Sakre berpendapat bahwa kita dilemparkan ke dunia ini tanpa petunjuk atau arahan dari entitas yang lebih tinggi, seperti Tuhan. Hidup tidak datang dengan buku panduan yang memberitahu kalian mengapa kalian ada atau apa yang harus kalian lakukan. Kita hanya berada di sini menghadapi celah besar dan misteri yang seolah-olah tidak pernah terpecahkan. Jadi, ajukan pertanyaan mengapa kita ada di sini adalah seperti mencoba mendapatkan jawaban dari alam semesta yang tampak acuh tak acuh. Menurut Sakre, manusia tidak hanya sekedar apa yang dibayangkan oleh orang lain. Kita adalah apa yang kita ciptakan dari diri kita sendiri. Setelah kita melewati lompatan menuju keberadaan, setiap manusia adalah hasil dari pilihan dan tindakan yang kita ambil. Inilah prinsip utama eksistensialisme. Keberadaan kita secara inheren tidak ditentukan. Hidup itu seperti kanvas kosong, tanpa aturan pasti, tanpa tujuan universal, dan tanpa moral atau etika yang mutlak. Semua itu hanyalah konstruksi manusia. Satu-satunya kebenaran adalah kanvas kosong itu dan kemampuan kesadaran kita untuk mengisinya sesuai keinginan. Pandangan Sartre tentang kesadaran mengajarkan bahwa karena tidak ada konten yang tetap ada dalam diri kita, kita memiliki kebebasan mutlak untuk menciptakan eksistensi kita sendiri. Inilah yang membedakan kalian dari objek atau makhluk lain. Sifat inilah yang memungkinkan kalian untuk melukis kehidupan dengan warna-warni pilihan kalian. Ada aspek dalam kehidupan yang sudah melekat sejak lahir. Sakre menyebutnya sebagai faktisitas. Ini mencakup hal-hal seperti warna kulit, tempat kelahiran, atau status ekonomi keluarga kalian. Namun, faktisitas ini tidak mendefinisikan siapa kalian sebenarnya. Yang menentukan identitas kalian adalah pilihan dan tindakan yang kalian ambil setiap hari. Kebebasan ini adalah anugerah luar biasa. Kalian bisa menjadi siapa saja, memilih jalan hidup sendiri, dan mengejar apa yang kalian inginkan. Dari keputusan kecil seperti apa yang kalian makan, hingga keputusan besar seperti karir yang kalian jalani, semua ada di tangan kalian. Namun, dengan kebebasan besar, muncul tanggung jawab besar. Jika hidup ini tanpa esensi moral yang tetap, apakah artinya kita bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi? Misalnya, alih-alih menikmati segelas sereal untuk sarapan, apakah kita bebas mengambil mangkuk itu dan menghancurkannya ke kepala seseorang? Sakre menegaskan bahwa eksistensialisme bukan sekedar kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang datang dengan tanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang kita buat. Inilah yang akan kita telusuri lebih dalam. Mengapa kebebasan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, dan bagaimana hal ini membentuk cara kita menjalani hidup. Jika kalian hidup tanpa bimbingan Tuhan, kalian juga harus siap menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Kalian bebas menentukan jalan hidup sendiri, tapi kebebasan itu tidak lepas dari tanggung jawab. Menurut Sakre, tanggung jawab kita tidak hanya terbatas pada pilihan yang disengaja, melainkan juga mencakup keseluruhan kehidupan, termasuk fakta-fakta yang melekat pada diri kita sejak lahir. Mengabaikan penderitaan sesama bagi Sakre adalah pilihan yang sangat berat. Sakre mengajar kita untuk melihat bahwa selain kesadaran diri, kita juga harus mengakui bahwa orang lain menderita seperti kita. Prinsip untuk tidak menyakiti orang lain bukanlah sekedar nasihat dari kitab suci atau ajaran Konfusius yang berumur ribuan tahun, melainkan sebuah kesadaran akan betapa kita semua saling terhubung. Pilihan yang kalian buat mempengaruhi kehidupan orang lain, dan sebaliknya, pilihan orang lain juga mempengaruhi kalian. Lebih dari itu, Sakre mengingatkan bahwa manusia sering menipu diri sendiri dengan menghindari beban tanggung jawab kebebasan, apa yang ia sebut sebagai iktikat buruk. Daripada merangkul kebebasan untuk menciptakan dan mendefinisikan diri sendiri, banyak di antara kalian memilih untuk tetap berada di zona nyaman, mengabaikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Padahal dalam setiap pilihan, kalian tidak hanya menentukan siapa diri kalian,
tetapi juga memberikan contoh bagi seluruh umat manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Ingatlah bahwa kebebasan adalah anugerah luar biasa yang datang bersama tanggung jawab besar. Tidak ada otoritas luar yang akan menentukan jalan hidup kalian. Hanya kalian yang bisa. Dengan keberanian untuk memilih, kalian mampu mengukir identitas kalian sendiri dan memberi makna pada hidup ini. Jangan biarkan kekhawatiran menghalangi kalian untuk merangkul kebebasan dan mengambil alih tanggung jawab itu. Ingat, setiap langkah yang kalian ambil adalah lukisan yang membentuk kanvas umat manusia. Hidup dengan iktikat buruk berarti berpura-pura bahwa kebebasan itu tidak ada. Itu berarti hanya menjalankan apa yang seharusnya dilakukan tanpa menyadari bahwa setiap tindakan adalah sebuah pilihan. Hidup dalam iktikat buruk berarti menjalani kehidupan yang tidak autentik. Itu menjauhkan kalian dari potensi sejati karena menolak hakikat manusia yang paling mendasar, kebebasan dan kemampuan menciptakan makna dalam hidup. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Sartre, manusia tidak lain adalah apa yang ia buat dari dirinya sendiri. Hidup kalian adalah milik kalian. Kalianlah yang menciptakan esensinya. Jangan biarkan orang lain yang menentukan siapa diri kalian. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.